Pernah kepikiran nggak ya, kalau ada versi lain dari diri kita di luar sana, mungkin versi yang milih jalan hidup yang beda? Nah, hari ini kita bakal ngebahas salah satu ide paling gila sekaligus paling dalam di dunia sains, kemungkinan adanya multi alam semesta. Dan loh, ternyata ide ini tuh bukan ide baru. Perjalanan kita ini dimulai dari sebuah gagasan yang kelihatannya simpel, tapi dulu dianggap sangat berbahaya dan udah menghantui kita selama berabad-abad. Apa benar kita sendirian di alam semesta ini? Nah, gimana ceritanya kita bisa sampai ke ide segila ini tentang alam semesta lain? Anehnya, perjalanan ini justru dimulai bukan dengan ngeliat jauh keluar angkasa, tapi dengan ngeliat ke dalam. Dengan sadar betapa kecilnya posisi kita di kosmos ini. Ternyata tempat kita tuh makin lama makin menyusut. Dengerin deh kata-kata ini. Buat kita sekarang kedengerannya kan logis banget ya. Tapi dulu, ini dianggap ajaran sesat. Visi Bruno ini benar-benar lompatan radikal. Waktu itu, orang mikirnya alam semesta itu kecil, nyaman dengan bumi sebagai pusatnya. Terus dia datang dan bilang kosmos itu tak terbatas. Wah, itu ide yang super bahaya pada zamannya. Dan tren ini terus berlanjut. Coba kita lihat timeline ini. Dimulai tahun 1543, Kopernikus menggeser bumi dari pusat alam semesta. Nggak lama, tahun 1576, Dikis bilang alam semesta ini mungkin tak terbatas. Puncaknya, di tahun 1920-an, Edwin Hubble ngebuktiin kalau titik-titik kabur di langit itu bukan cuma bintang, tapi galaksi-galaksi lain. Masing-masing isinya ratusan miliar bintang. Jadi bayangin, dalam 400 tahun aja, kita berubah dari pusat segalanya, jadi cuma sebutir debu di lautan kosmik yang maha luas. Tapi ternyata petunjuk terbesar soal multiverse itu datangnya bukan dari ngeliatin bintang-bintang yang jauh di atas sana. Justru datangnya dari ngeliatin dunia yang super kecil, dunia yang aneh banget, dunia kuantum. Eksperimen ini, nih biang keladi keanehan kuantum. Gini deh, bayangin ya, kita nembakin elektron satu-satu ke sebuah papan yang ada dua celah. Logikanya, di layar belakang harusnya muncul dua garis kan? Tapi ternyata enggak, malah yang muncul itu pola interferensi, kayak pola gelombang air. Seolah-olah tiap elektron itu lewat di kedua celah sekaligus. Dan yang paling bikin pusing, kalau kita coba ngintip buat lihat elektronnya lewat celah mana, pola gelombangnya malah hilang. Seakan-akan si alam semesta ini tahu kita lagi ngeliatin. Sampai-sampai fisikawan sekelas Richard Feynman, pemenang Nobel loh, bilang kalau eksperimen ini tuh intinya mekanika kuantum. Satu-satunya misteri, kata dia. Nah, terus gimana dong cara jelasinnya? Puluhan tahun para fisikawan pusing mikirin ini. Dan akhirnya muncullah dua ide besar yang saling bersaing. Oke, sekarang siap-siap ya, karena dari sini ceritanya bakal jadi makin aneh. Ini adalah momen di mana ide multiverse itu berubah dari yang tadinya cuma ada di fiksi ilmiah jadi sesuatu yang diusulkan secara serius di dunia sains. Jadi, selama bertahun-tahun pandangan utamanya tuh gini, pas kita ngamatin partikel kuantum, kita seolah-olah maksa dia buat milih satu kenyataan aja dari sekian banyak kemungkinan. Ini namanya interpretasi Copenhagen. Tapi di tahun 1950-an, ada seorang mahasiswa S3 namanya Hugh Everett, dia nanya satu pertanyaan radikal. Gimana kalau partikel itu nggak pernah milih? Gimana kalau semua kemungkinan itu beneran terjadi? Menurut Everett, matematika kuantum itu harusnya kita terima apa adanya. Artinya, si elektron itu beneran lewat kedua celah. Tapi, di dua alam semesta yang berbeda, yang bercabang pas momen itu juga. Jadi, di satu alam semester, elektronnya lewat celah kiri. Dan di alam semesta yang lain, yang baru aja tercipta, dia lewat celah kanan. Nah, sementara fisika kuantum ngebawa kita ke ide banyak dunia ini, di sisi lain ada bidang ilmu yang beda banget, kosmologi, ilmu tentang alam semesta yang juga nemuin petunjuk anehnya sendiri. Para ilmuwan ini nemuin sesuatu yang ganjil banget. Konstanta-konstanta fisika yang ngatur alam semesta kita tuh kayaknya disetel dengan pas banget supaya kehidupan bisa ada. Contohnya angka ini nih, 0,007. Ini angka efisiensi fusi nuklir di bintang. Kalau angkanya geser dikit aja, jadi 0,006 atau 0,008, bintang akan bisa ngasilin karbon. Padahal kita semua ini terbuat dari karbon. Atau ini deh, yang lebih gila lagi, kepadatan alam semesta pas awal-awal banget itu harus pas dengan presisi 1/10⁻15. Itu nolnya ada 15. Kalau meleset dikit aja, alam semesta kita bakal langsung hancur lagi atau malah ngembang terlalu cepat sampai galaksi nggak sempat terbentuk. Peluang semua angka ini pas secara kebetulan tuh
kecil banget, astronomis kecilnya. Jadi pertanyaannya, kok kita bisa seberuntung ini sih? Nah, disinilah ide multiverse nawarin penjelasan yang keren banget. Mungkin kita bukannya beruntung. Coba bayangin lotre. Kalau yang beli tiket cuma satu orang, kemungkinan menangnya kecil banget. Tapi kalau jutaan orang yang beli, ya pasti adalah yang menang kan? Mungkin alam semesta kita ini cuma salah satu tiket lotre yang menang. Dan di luar sana ada banyak banget, mungkin tak terhingga, alam semesta kalah yang isinya kosong, hampa, tanpa kehidupan. Oke, kalau emang ada lotre kosmik, berarti harus ada mesin yang nyetak tiket-tiketnya dong. Nah, ternyata beberapa teori fisika kita yang paling modern justru ngeprediksi adanya mesin persis kayak gitu. Teori-teori kayak inflasi abadi, yang bilang kalau Big Bang itu sebenarnya terus-terusan terjadi di mana-mana, dan juga teori string, mengusulkan adanya landscape kosmik. Bayangin ini kayak sebuah peta raksasa dari semua kemungkinan alam semesta. Setiap titik di peta ini adalah satu alam semesta dengan hukum fisikanya sendiri yang unik. Terus, seberapa gede lanskap ini? Teori string ngasih kita perkiraan. Lihat angka ini, 10⁻500. Itu angka 1 yang diikuti 0 sebanyak 500 biji. Biar kebayang ya, jumlah seluruh atom di alam semesta kita yang bisa kita lihat ini nggak ada apa-apanya dibandingin angka itu. Skalanya bener-bener nggak masuk akal. Dan ini ngebawa kita ke bagian yang paling provokatif dari semua ini. Sebuah konsep yang benar-benar mendorong batas-batas sains itu sendiri. Beberapa fisikawan, contohnya Alan Guth, udah ngitung-ngitung dan nemuin kalau hukum fisika itu mungkin aja ngebolehin peradaban yang super maju buat nyiptain bayi alam semesta baru di laboratorium. Caranya dengan ngebikin lubang hitam yang super kecil. Artinya, apa yang kita sebut Big Bang itu secara prinsip bisa direkayasa. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang bikin merinding. Kalau sebuah alam semesta itu bisa dirancang, apa jangan-jangan alam semesta kita ini adalah salah satunya? Apakah realitas kita ini murni hasil dari alam atau sebuah ciptaan dari kecerdasan yang jauh ada sebelum kita?